karena mungkin ya mikir si Ustadz itu udah tua gitu. Gak mungkin dong dia minta senter kasih korek ke Pak Ustadz. Dan waktu diminta tolong sama yang mati itu, yang si laki-laki gondrong itu buat bawa sendok masuk ke congkelannya rumah sebelah yang ternyata itu adalah rumahnya Asmara Abigail, kan dia nerima gitu karena dia orangnya keenakan gitu. Jadi dia nerima apapun orang minta tolong ke dia, terutama kan waktu pertama si Ustadz minta tolong bantu dia buat cek kamar-kamar mayatnya, takutnya ada yang bocor atau apalah gitu. Nah, sehingga masuk ke rumah di lantai 3. Dia itu masuk keluar masuk deket jendela, mati lampu mati. Pasti ini yang selanjutnya, yang ketiga kayaknya, pocongnya tuh melongkar si Andy, tapi si Andy nya nggak mudeng gitu. Nah itu yang saya suka. Nah pas bocor kan mati lagi si setan koreknya. Pas itu lagi wah kaget kan, si pocongnya melongkar si Andy, ketakutan kabur. Nah kita ketemu si cowok gondrong itu yang suruh bawa karpu. Nah yang selanjutnya itu si bapaknya. Kita bahas Ustadz dulu lah. Ustadz di sini kayaknya tidak terlalu membantu ya, tidak terlalu membantu dibandingkan dengan di tahun si wartawan yang di tahun 1955 yang masih hidup sampai 1986. Kurang tahu sih kok, paling kalau dia tuh cuman membantu buat tahlilan aja, gak tahu. Karena kan waktu si Pelisa minta tolong ada hantu, tiba-tiba ngedekat, gak ada kabar. Pelisa ngedekat, tiba-tiba si Ustadznya itu udah kesurupan, muter kepalanya, nangtung, putar kepala gini, ya kabur lah. Makanya itu habis itu waktu Pelisa masuk ke gorong-gorong tempat pembuangan sampah, kan itu dalam banget ke bawahnya. Nah seperti yang gue ceritain tadi, pas gitu kan jatuh lihat ke atas ada temennya yang muntahin anak. Nah jatuh mati kayak gitu si Ratus Pelisa anaknya. Mungkin si Ustadznya juga udah terbilang mati sih, soalnya kan gak mungkin dong kepala udah gini masih hidup. Dan selanjutnya itu karakter bapak di sini. Karakter bapak di sini bisa dibilang plot twist sih. Karena kan waktu si Tara Basro mau ambil itu, gue sempat mikir waktu dibuka kan ada kayak jari-jari gitu. Gue sempat mikir apakah si bapaknya itu jahat apa enggak gitu. Soalnya kan di season pertama tidak dijelaskan apa pekerjaannya. Nah di sini dijelasin detail sampai habis-habis itu. Ternyata si bapaknya itu dulu itu dia polisi, terus dia tuh menyelidiki ada kayak bukan sekte sih, kejadian besar selain ini lah, kayak sekte lah, bisa dibilang sekte mungkin kayak gitu. Ada yang lebih besar di belakang insiden ini, makanya dia minta ibunya buat daftar ke ibunya si Tara Basro dan anaknya itu daftar ke sekte ini. Ya dia tuh mau kayak mengundurkan diri, tapi dengan syarat dia harus mengumpulkan 1000 nyawa. Nah kan di sini ada insiden Petrus, ternyata dia itu eksekutor sekarang. Kalau dia mau lolos dan meninggalkan sekte itu harus melakukan membunuh 100.000 jiwa ya. Dan bisa dibilang kan sama si aki-aki itu yang wartawan itu kan itu yang dia lakukan. Ini terjawab lah, ternyata si bapak ini kerjanya sebagai eksekutor, tukang eksekusi lah. Nah dan selanjutnya itu si wartawan itu dia di sini cuman kayak seperti season pertama gitu, datang terlambat. Dia tiba-tiba bareng dengan si Wisnu itu datang nyelamatin sebelum si Andy Arpen itu mati. Dan si bapak juga di sini, si bapaknya si Tara Basro mati, tangannya putus gitu, ditarik sama kayak hewan ditarik sama kuda tapi kayak kambing gitu.
Ya, si temannya itu nembak si ibu dengan pistol, dengan apa ya dalamnya itu, sehingga itu kayak mundur gitu. Dia tuh juga ngelemparin kayak kelereng atau apa ke perkumpulan itu. Nah, kan di season pertama itu ada anak kecil ya, anak keempat lah, anak terkecil. Nah di awal kita dihilangin, nggak ada. Nah kayak di pertengahan itu ada tiba-tiba waktu si Bonnie mau cari lantai ke 14, karena kan dia cuma lihat 13 lantai. Nah dia ketahuan, dia keluar kabur, ternyata bertabrakan dengan si Tara Basro. Akhirnya dia mendekat. Nah mendekat terus dia yakin itu anak keempat itu anak terkecil. Nah kan dia itu kan awalnya nyuri apa ya, kopernya si bapaknya. Nah bapaknya itu bangun mau ngejelasin, dia itu ternyata salah paham, tapi karena ketakutan dia kabur aja. Makanya kan ada kayak mukanya mati, layar mati, muka Tara Basro layar mati, muka anak kecil gitu terus. Dan akhirnya si Tara Basro itu dipukul cepet di sini kalau nggak salah. Nah itu gua sukanya tuh seperti itu ceritanya. Nah dia terus kayak leng cekrek kayak apa ya, cahaya dari foto lampu gitu, foto yang apa yang zaman dulu gitu. Yang gue suka di sini ceritanya seperti itu gitu. Dan pemain juga gue suka banget gitu. Malah gue berharap Pengabdi Setan ini ada season ketiganya dengan hantu yang lebih keren lagi, jump scare yang bagus lagi, lebih bagus daripada ini kalau bisa, lebih kreatif lagi. Ya walaupun di sini gue agak disayangkan tidak menceritakan lebih mendalam mengenai si apa sih trauma sih yang diderita sama si karakter Tiara ini yang diperankan oleh Ratu Pelisa. Nah kita lanjut lagi cerita yang tadi. Yang gue suka itu tiba-tiba dia mati. Bukan mati sih, iya Ratu Pelisa itu mati. Ya bapaknya kan tadi kata gue abis itu ditarik itu, datang si dukun itu cepret. Ternyata anak keempatnya itu adalah apa ya, kayak apa ya, dukun gitulah. Kalau di Korea itu dukun yang sering gitulah ya, dia tuh kayak memakai bahasa isyarat gitu. Nah datang si Wisnu kan, si sama di ending itu sih Tara ngasih nanyain kenapa dia tahu bahwa itu bukan adiknya dia. Nah si Wisnu jawab karena dia pernah lihat di bukunya. Nah di ending itu ditutup dengan Asmara Abigail dan satu lagi siapa ya, Pari Albar atau nggak tahu lah. Asmara Abigail yang dia ngomong apa kita ada di kubu mereka atau di kubu penjahat lah, bisa bilang gitu. Bukan ngomong penjahat sih, enggak, terus dia nyebut kita berada di kubu kita. Nah ini yang gue sayangkan di sini, di season kedua ini dia nggak nyeritain si Asmara Abigail ini berada di kubu mana, di penjahat kah atau di kubu yang baik. Ya saya harapkan di season ketiga ini di sini tuh diceritain banget dia berada di kubu mana, dan horornya semoga dapat banget di season ketiga karena di sini udah bagus banget gitu. Terpa banyak jump scare, banyak penampakan yang berbeda-beda, hantu berbeda-beda, build yang berbeda-beda, terus komedinya dapat banget. Ya saya harap di season ketiganya meningkat semuanya dari segi komedi, horor, jump scare, musik lebih bagus, dan karakternya mudah-mudahan aja gak hanya karakter sampingan doang, ada manfaatnya. Apalagi ya, overall sih semuanya bagus dibandingkan dengan terakhir kali saya tonton di bioskop itu KKN Desa Penari. Ini lebih bagus banget ya, maka ayo tonton itu sampai melebihi standar KKN. Bisa lah 10 juta lah film seperti ini. Terakhir gua lihat itu ini udah 5 juta ya.
overall sih semuanya bagus, dari segi penceritaan bagus, karakternya banyak yang aku suka, komedinya suka banget, horornya aku sih suka karena ada yang emang nggak disangka-sangka. Kan biasanya aku tipe orang yang nggak kaget gitu ketika menonton horor kan, sekarang juga banyak yang suka gitu kaget gitu. Kalau di film ini, kalau di film lain nggak, terutama kakaknya juga nggak terlalu kaget sih. Gue sih agak sedikit ketakutan, ada ketakutan dibandingkan beberapa film-film horor yang saya tonton itu. Ya makanya itu kenapa saya ini, selain tonton Pengabdi Setan, saya juga suka dengan karya-karya Bang Joko Anwar itu, mau itu Gundala atau itu. Di lain karena saya ngapain sama beliau, emang filmnya juga bagus gitu. Ini terutama yang kedua. Ya semoga aja di season ketiga ini semuanya lebih bagus daripada season kedua. Nah mungkin segitu saja cerita-cerita menurut gue yang review singkat. Jadi bukan, kita ulang lagi ya. Yang pertama cerita pasti menarik banget. Yang kedua musik selalu mendukung untuk horor musiknya. Yang ketiga case-nya banyak yang gue suka gitu. Komedi dan horornya dapat, genrenya ensemble. Di sini banyak karakter yang nggak dibuang percuma doang, enggak sih. Cuman di sini karakter supportnya tuh nggak cuman ngomong sedikit udah mati, enggak. Seperti Pak Ustadz kan di sini. Oke. Mungkin segitu saja obrolan gue tentang Pengabdi Setan season kedua komunisme. Gue berdoa semoga jadi Pengabdi Setan 2 ini mendapat penonton lebih dari Kakak Desa Penari. Oke. Untuk nilainya nanti habis video ini. Oke. Sampai jumpa di video singkat berikutnya. See you and bye bye.